Oke teman-teman, untuk giveaway di video sebelumnya yang gun infinity itu akan diumumkan di video ini. Nah, ini dia pemenang giveaway di video sebelumnya. Oke, ini dia, selamat untuk Who is Dick. Nah, ini nama akunnya Who is Dick, dan dia juga udah subscribe channel Balam Cubes. Oke, selamat kepada Who is Dick, kamu akan dapat kupon belanja senilai 100.000 dari Balam Cubes. Oke, kita lanjut ke video reviewnya. Halo teman-teman, ketemu lagi di channel Balam Cubes, dan di video kali ini kita akan review atau unboxing Rubik Moyu Weilong WR. Nah, ini adalah Rubik terbaru dari Moyu. Ini termasuk Rubik flagship, dan untuk versi WR ini bukan WRM, jadi nggak ada magnetnya. Jadi kita review yang nggak ada magnetnya. Mari kita buka Rubiknya. Oke teman-teman, ini dia, cukup banyak isinya ya. Jadi di sini ada paket toolsnya gitu, ada tools, ada core, ada pair, terus macam-macam. Ini ada buat setel tensionnya juga, ada screwdriver, terus ini Rubiknya, dan ini dapat kertas-kertas gitu. Cuman ini nggak terlalu penting sih. Ini informasi untuk boxnya. Jadi di boxnya itu di bagian bawahnya ada buat stand, jadi ntar bisa dipajang kayak stand gitu Rubiknya. Nah, ntar jadi kayak gini nih. Jadi box ini kalau bagian bawahnya dipasang bisa jadi kayak gini. Oke. Nah, terus kita dapat pamflet. Pamfletnya ada bahasa Inggrisnya juga sekarang. Ini bahasa Inggris, ini bahasa Cina. Lumayan lebar. Ini boxnya kita singkirin dulu. Oke, ini dia. Sebelum kita review Rubiknya, kita lihat dulu nih paket pembeliannya. Selain yang tadi udah dibahas, ini isinya kita lihat. Oke, ini ada segelnya, terus ini dapat kertas isinya pamflet juga, cuman ini pamflet kecil doang. Yap, ada pamflet kecil. Sebenarnya ini nggak terlalu penting sih, soalnya kita udah dapat pamflet yang gede tadi. Dan ini isinya sama aja, rumus Rubik juga. Ini nggak terlalu penting pamfletnya. Nah, kita dapat toolsnya lengkap banget ya di sini ya. Ini keren banget, Weilong WR ini. Kita dapat tools buat ini buat nyengkram si core ini. Nah, kayak gini fungsinya. Jadi kalau kita mau nge-setel Rubiknya dari awal ya, dari mulai core. Aduh, mental. Nah, jadi ini tools buat nge-grip si bagian cornernya. Bagian core. Nah, ini bisa buat naruh core kayak gini ya. Tapi saya juga pribadi nggak pernah pakai tools ini, jadi kurang tahu juga. Saya pribadi kalau mau nyetel Rubik biasanya manual aja, manual pakai tangan, nggak suka pakai tools ini. Cuman buat kalian yang suka pakai tools ini, mungkin ini jadi nilai tambah. Kalau saya sih nggak terlalu suka pakai tools ini. Terus yang ini baru, ini kepake karena ini buat setel murnya. Ini obeng kecil atau screwdriver. Ini dapat core cadangan. Nah, ini tuh buat setel. Kalau kalian beli Weilong GTS 3, Weilong GTS 3 atau 3M atau 3LM atau yang sekarang nih Weilong WR, ini kalian bakal ngeliat bagian dalamnya itu. Nah, ada ininya nih, apa sih ini namanya? Saya kurang paham. Ini jadi semacam mirip gas. Kalau kalian di Rubik Gun itu kan ada gas. Nah, kalau di Rubik Moyu ini ada setelan ini juga buat nyetel tekanan di Rubiknya. Cuma saya lupa nama toolsnya apa. Nah, ini alat buat nyetelnya. Jadi diputar gitu. Ini ada ukuran 1 sampai 6 kalau nggak salah, 1 sampai 6 putaran. Jadi kita bisa atur supaya setelan tekanan di setiap sisinya itu sama. Itu fitur yang baru dari Moyu itu kayak gitu. Terus ini kita juga dapat nih satu set, ada 6 piece ya, satu set juga. Ini alat yang buat, ini saya bilang buat tekanan di Rubiknya. Terus ini ada pair. Oke, terus di sini ada mur. Ini sepertinya buat cadangan. Oke, itu aja untuk toolsnya. Ini cukup lengkap. Oke, itu dia paket pembeliannya. Setelah itu ini dia Rubik Moyu Weilong WR. Ini masih bawaan pabrik ya, jadi belum saya apa-apain. Oke, saya bersihin dulu mejanya.
Oke teman-teman, ini dia box yang tadi ada keterangannya. Jadi kalian bisa jadiin Rubik standnya ini, bisa kalian bikin jadi stand. Nah, kalau tadi kan kalau kalian mau bikin jadi box bisa, terus mau jadi stand juga bisa. Nah, kurang lebih kayak gini jadinya. Ntar Rubiknya bisa dipasang jadi stand. Nah kayak gini. Oke. Itu kelebihan box yang ada di Moyu, bisa dibentuk-bentuk kalau kalian mau pajang Rubiknya. Oke teman-teman, ini dia Rubik yang bakal kita reviewnya, Moyu Weilong WR non magnetic. Nah harganya sekitar 370.000 di Balam Cubes, atau bisa berbeda-beda di toko lain. Nah dari 370.000 itu belum magnetic, dan fitur yang didapat itu tadi yang sesuai paket pembeliannya. Menurut kalian gimana? Tinggal kalian sesuaikan aja apakah ini udah worth it atau belum. Nah, oke, sekarang kita review Rubiknya. Pertama kita sebutin spesifikasinya dulu. Warna stickerlessnya ini standar kayak Moyu, sama kayak Weilong GTS 3, Weilong GTS 2 juga sama. Yang stickerlessnya ya, ini sama aja. Nah, ini dia beratnya sekitar 80,82 gram. Ini kalau dibandingin sama Factory Power lebih ringan ya, lebih ringan sekitar 9 gram. Berarti ini Rubiknya ya lumayan, termasuk standar sih, nggak terlalu ringan, nggak terlalu berat juga. Soalnya kalau dibandingin sama gun itu biasanya di bawah 80 gram. Tapi ini menurut saya udah lumayan enak sih, beratnya standar. Selanjutnya mari kita tes dulu, saya cobain main. Oke teman-teman, tadi udah mulai saya cobain. Jadi feel-nya itu, gliding-nya itu ringan banget. Ini ringan, dan karena nggak ada magnetnya jadi ini loss banget. Terus kalau kalian yang suka Rubik ringan banget, ini cocok nih. Ringan banget dan cepet ya. Terus kalau baru itu kerasnya Rubiknya agak kering. Ini udah dikasih pelumas tapi belum smooth. Ini kalau kalian tambahin pelumas yang kental kayak Moyu Loop V1 atau Chi Loop, ini mungkin jadi lebih smooth. Kalau masih bawaan pabrik, ini hanya sekedar cepet tapi belum smooth. Jadi kalau mau smooth, kalian tambahin pelumas lagi. Buat algoritma M2 juga udah enak. Ini secara gliding, kalau menurut saya ini lebih enak dari Weilong GTS 3. Kalau menurut saya ya, daripada Weilong GTS 3 mending pilih ini karena glidingnya lebih enak. Kalau mau gliding yang lebih ringan, ini udah enak. Nah kalau di Weilong GTS 3 itu kan ada bagian ridge atau bagian tepinya itu ada yang nonjol. Kalau ini nggak ada, jadi ini Rubiknya lebih kayak Rubik standar, nggak ada ridge-nya. Ini masih mirip Weilong GTS 3, tapi kalau menurut saya lebih enak di tangannya. Selanjutnya kita cobain corner cut-nya. Nih kalau kalian corner cut segini tuh enteng banget. Kalau kalian putar segini nih, itu ringan banget. Kayak kalian putar Rubik biasa aja, kayak nggak corner cut. Jadi ini emang enteng banget Rubiknya. Terus kalau kalian sampai 45 derajat, ini masih enteng. Walau udah mulai sedikit berat ya, tapi ini termasuk enteng. Terus kalau kalian di atas 45 derajat, mungkin ini sekitar 47, itu mesti agak maksa. Udah mulai agak keras. Nah, terus reverse-nya enteng ya, enteng banget reverse-nya. Terus kalau sampai ini berapa derajat, mungkin sekitar 30 derajat, ini udah mulai lock. Ini udah lumayan bagus, bukan lumayan sih, emang udah bagus. Itu udah standar banget untuk speed cube. Apalagi karena corner cut-nya ringan, ini menurut saya udah oke banget. Rubik ini ya kekurangannya untuk reverse ya, reverse nggak maksimal banget, tapi ini udah standar. Soalnya reverse itu kita segini tuh udah jarang dipakai, biasanya reverse segini tuh masih normal. Jadi nggak masalah untuk reverse. Walaupun ada Rubik yang bisa reverse lebih lebar lagi, lebih dalam lagi. Cuman ini udah standar sih segini. Kurang tahu saya berapa derajatnya, tapi ini udah enak. Selanjutnya kita cobain anti pop. Anti popnya itu ya saya cobain kokoh sih ini Rubiknya ya. Nih kalau kalian mau lihat bagian dalamnya ya, ini sekilas. Oke, jadi cornernya ini mirip kayak Weilong GTS 3, masih mirip.
dan di bagian edge-nya itu udah ada penyangganya, ada bagian yang buat nahan supaya cornernya nggak gampang pop. Jadi ini udah mekanisme anti popnya udah bagus. Selanjutnya itu anti twist. Kita cobain twist ya Rubiknya. Oke. Ini corner twist namanya. Oke. Masih bisa di twist. Ini bawaan pabriknya masih bisa di twist ya. Jadi kalau Rubik lain ada sebagian Rubik yang bawaan pabriknya itu nggak bisa di twist. Kalau ini bawaan pabriknya udah di twist, udah bisa. Jadi bisa dibilang anti twist ini standar aja sih. Jadi nggak terlalu nahan. Mungkin kalau kalian kendorin bagian murnya itu anti twistnya bisa jadi kurang bagus ya. Tapi ini udah standar lah. Soalnya nggak terlalu ringan juga ini di twistnya, cukup berat. Jadi ini masih aman buat main speed soft. Selanjutnya saya mau bahas fitur tambahannya. Fitur tambahannya itu buat di Rubik ini sama kayak Weilong GTS3. Buat kalian yang belum tahu, kalau di Moyu, Rubik Moyu yang zaman sekarang itu ada bagian warna biru ini. Tapi saya lupa namanya apa, belum saya searching. Ini tuh buat setting tekanan Rubiknya. Jadi kalau sebelumnya itu kan tekanan Rubiknya hanya dari mur. Nah kalau sekarang itu ada per, ada mur, dan ada yang warna biru ini. Dia bisa ngatur tekanannya itu dengan ukuran yang lebih ini ya, lebih presisi. Karena kalau kalian pakai mur kita nggak bisa ngukur itu berapa derajat, tapi kalau kalian pakai yang warna biru ini itu bisa diukur karena ada satuan ini, ada berapa kali keputernya ya kan. Jadi kalau tiap kali diputar itu bunyi kayak bunyi tek 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 kayak gitu. Nah itu tinggal kalian hitung aja, kalian hitungnya berapa kali. Misalnya 3 kali, berarti tiap masing-masing sisi itu harus 3 kali juga supaya seimbang. Nah itu fungsi yang bagian biru ini. Oke, selanjutnya saya akan cobain main Rubik ini beberapa kali solve dan kira-kira saya dapat berapa speednya, tinggal kalian lihat aja. Oke teman-teman, ini dia saya akan cobain mainin Rubik ini. Ini karena belum di style, belum di tension, jadi mungkin saya nggak bisa terlalu maksimal. Jadi kalian lihat aja dulu. Oke, mari kita coba saya mainin Rubik ini. Oke, ini dia. Ini saya main 5 kali ya, dapat average-nya 16,51. Ini kelihatan nggak? 5 kali main ya, 16,51. Oke, jadi ini sebenarnya udah enak banget Rubiknya, cuman saya belum biasa karena baru nyobain Rubik ini pertama kali ya, baru pengalaman ini dan saya langsung mainin, belum di setup juga, belum saya tension, belum dikasih pelumas juga. Jadi menurut saya wajar dapat speed segitu, dan juga saya belakangan ini jadi lagi jarang latihan, jadi speednya agak turun ya. Cuman kalau dari segi Rubiknya ini performanya udah enak banget, di tangan saya udah enak, walaupun tadi sempat lock juga beberapa kali. Mungkin saya sebelumnya udah biasa pakai Yushin Huanglong, jadi pas nyobain Rubik ini
mesti adaptasi lagi. Mungkin kalau udah main beberapa kali, udah sekitar 50 kali solve, mungkin udah biasa nanti. Tapi kalau dadakan kayak gini, saat unboxing langsung main, jadi speed agak turun. Tapi secara performa ini udah oke. Oke, itu dia, mungkin itu aja review kali ini dari Balam Cubes. Oke teman-teman, itu dia reviewnya. Semoga bermanfaat buat kalian yang lagi cari-cari Rubik yang bagus. Kita ketemu di video yang lain. Jangan lupa like dan subscribe channel Balam Cubes. Oke, bye.